Oke, balik lagi di channel kita di Red to Red. Kita kali ini bakal berbicara tentang sepeda. Yang biasanya kita ngomonginnya di studio nih, dan kali ini agak beda, kita mainnya di outdooran karena kita habis goes pagi biasa hari Minggu. Dan kebetulan ada teman yang ngejapri, katanya ini ada sepeda epic nih buat di review. Sebenarnya kita mau review sepeda agak bingung juga ya. Jadi alangkah baiknya kita langsung aja bawa orangnya ke sini sama sepeda-sepedanya. Jadi yang jelasin orangnya, jadi bukan kita. Dan seperti biasa kalian sudah di Red to Talk, kita bakal berbicara apapun tentang sepeda, partnya, elemennya, tahunnya berapa, dan segala hal tentang sepeda. Mungkin harganya kok bisa diulik ya. Dan mungkin dosa basa-basi lagi, langsung kita panggil aja yang punya sepeda. Ayo mas, masuk mas. Ini yang punya sepeda nih, Ferdi. Eki. Oke, ini yang punya sepeda nih. Mungkin perkenalan kali ya. Oh ya, nama siapa, saya... kesibukannya apa, mungkin sibuknya sepedaan aja atau gimana? Enggak sih, nama saya sih Ferdi Hidayat, pekerjaan dokter gigi. Oh, dokter gigi. Sepeda ini ya sebagai hobi dan juga sarana transportasi. Jadi akhirnya jatuh cintanya ke sepeda nih ya. Kalau bersepedanya sih udah dari tahun 2010. 2010. Waktu itu masih kuliah di Malang, dan di sana sih baru tahu tentang fixed gear pas awal-awal booming juga di Indonesia. Oh, berarti alumnus fixed gear nih, berarti sempat stop? Ya, sempat stop tahun ya? 2015. Kan saya vakum itu. Ya kita tahu kan fixed gear kan emang boomingnya dari 2010 sampai betul. Sekarang kan. Tapi walaupun sampai sekarang sempat vakum nih beberapa tahun karena kita bisa lihat lah beberapa pemainnya juga ada yang berkurang, ada yang sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada yang halu-haluan. Iya. Sempat sih halu-haluan, cuma kok pas sudah tahun 2020 ini pengen comeback lagi rasanya ke fixed gear. Jadi main fixed gear dari tahun 2010, berarti sudah 10 tahun lebih ya? 10 tahunan? Kalau dihitung sih ya 5 tahun sih ya. Sebenarnya 2010 sampai 2015, habis itu vakum, nggak main sepeda lagi, lebih pengen main futsal waktu itu. Oh iya, emang lagi musim futsal juga sih. Iya. Tahun kemarin nih. Oke. Terus apa ya? Sepeda ini akhirnya jadi salah satu bentuk kecintaan kan, maksudnya ibaratnya langsung, oh ini oke nih buat aku nih, ini fixed gear nih aku nih. Kenapa harus fixed gear? Maksudnya kan tadi katanya sempat ingin berubah haluan. Nah, kenapa fixed gear? Maksudnya banyak kan, kayak sekarang lagi musim 26 gravel. Banyak banget yang nyari kan. Terus gravel lagi musim banget. Kalau road bike sama MTB kan emang dari zamannya sampai sekarang kan emang selalu ada kan. Sistem. Nah, pas mau berubah haluan, mau berubah kemana? Sebenarnya pengen sih pindah coba ke road bike, cuman dulu sempat pakai sepeda kakak ya, nyobain road bike, kurang serak aja sih. Tapi coba lagi pindah haluan ke gravelnya agak enak sih. Cuma tetap sih fixed gear yang utama. Ya. Kenapa? Karena dulu itu tahu fixed gear itu mikirnya simple nih sepeda, simple. Awalnya itu sih. Terus lihat video-video, dulu kan yang lagi trending itu Vimeo ya. Sebelum YouTube, lihat orang-orang barat itu ada yang pakai frame yang modern, ada yang pakai frame yang klasik. Masih belum kenal tentang per NJS-an itu, masih belum kenal. Pokoknya saya ngincarnya warna biru, frame klasik. Dapatlah ini. Dapat belum? Belum. Oh, berarti waktu 2010 masih frame. Perjalanannya panjang. Kita masih yang BO-nya itu kita ubah dulu, masih di custom frame Taiwan gitu, baru di repaint. Cuma kemarin dapatnya di Kaskus sih, jadi udah jadi lah, BO-nya udah jadi warna biru, kirim ke Malang, baru kita rakit. Itu berarti sebelum pakai NJS atau bahasanya sepeda pertama kali? Iya, sepeda pertama kali customan, baru kita pindah ke Fuji. Masih frame klasik juga sih, sempat sih waktu itu coba frame alloy, cuma nggak tahu ya, kayuhan itu lebih enak di frame besi lah. Besi rigid ya, maksudnya besi ini emang feel-nya fiksi banget gitu ya. Bener. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang itu masuklah ke sepeda ini ya. Ini fixed gear ya. Comeback-nya lah.
bukan terakhir juga ya, mungkin nanti bisa ganti juga Amin. ya. Semoga nambah. Amin, saya juga mau. Dan akhirnya memilih NJS ini ya. Mungkin tolong dong dijelasin di NJS seri apa, terus senyaman apa sepeda ini. Coba deh. Kalau dibilang senyaman apa sih? Serinya dulu deh, serinya dulu. Nggak nyaman ya. Cuma kalau ringan dan kokoh ya jelas. Sepeda-sepeda Chromol ini durability-nya oke lah. Durability-nya. Tipenya apa tipe? Tipenya ini Nagasawa dengan stem NJS tahun 2002. NJS Nagasawa tahun 2002. Berarti umurnya untuk sepedanya aja sudah 18 tahun. 18 tahun. Langsung deh dijelasin deh mas, part-partnya tuh apa aja mungkin dari kokpitnya. Part-partnya ini kalau misalnya dari frame dulu ya. Frame dulu deh. Frame-nya ini kan ukurannya 53. Terus juga untuk seat post-nya ini saya pakai Sugino MACD. Sugino MACD. Ukurannya ini kemarin 27,2 NJS juga. Dan untuk senda ini saya pakai Casimax Aerox NJS. Terus stemnya ini saya pakai PAL. Nggak kuat sudah pakai Jaguar. Oh, kenapa? Terlalu nukik. Kalau dulu masih oke lah. Anunya berapa derajat? Ini 71 derajat lah. 71 ya? Kurang lebih segitu. Terus track barnya saya pakai Nitto NJS juga. Nitto NJS juga. Gripnya saya pakai Chen. Grip MTB aslinya? Atau emang buat drop bar? Buat khusus untuk sepeda track. Jadi track ya? Jadi emang agak panjang ya dia? Ya, jadi untuk pembalap-pembalap keirin di Jepang biasanya memang gripnya antara Chen, Soyo ada juga sih. Soyo juga deh. Saya baru lihat sih, sering lihat, cuma akhirnya bisa lihat dan nyentuh langsung nih. Gripnya. Sama aja, cuma dia lebih ini ya, lebih rigid. Lebih kuat berarti? Lebih kuat dia. Oke, lanjut. Terus untuk Torok bawaan? Torok bawaan. Jadi bukan di custom, nggak tahu ya kok ada logo. Iya, soalnya aku melihat ada sesuatu yang unik. Terus apa lagi ya? Untuk hub ya, kalau hubnya saya pakai Dura S ini yang NJS apa ini? HB 7600. HB 7200. Untuk rimsnya saya pakai Velocity Aerohead. Velocity, oke. Bukan NJS. Bukan NJS ya. Tapi cukup ringan ya. Cukup ringan. Dia alloy besi. Alloy. Alloy sudah. Terus crankset. Ya, cranksetnya ini saya pakai punyanya Dura S. Crank depannya 47T, sedangkan COG-nya 16T. 16 sama 50. Berapa T depannya? 47. 47. Biasa orang pakai 50 kan. Kenapa pilih 47? Sebenarnya mau mainnya di 46 sih, cuma dulu saya pakai 46 untuk perkotaan enak sih. Ya standar lah ya, 46. Cari kenyamanan. Ya 46 18. Cuma ini dapatnya 47. Terus untuk pedalnya saya pakai MKS Royal Nuvo. Tuklip. Tuklipnya dari MKS. MKS NJS sudah. Hub belakang sama. Bannya Vitorial, lagi banyak ini ya bermunculan. Iya, saya Gamuel nih. Dapat satu set biasanya sama ban dalam. Ban dalam? Iya, sama ban dalam. Ukurannya 725. Crank armnya sama ngikutin Dura S untuk BB dan headset atas one. Jadi sudah semua ikut ya. Itu aja sih, nggak ada group set ya. Biasa kita review group set guys. Nggak ada. Kali ini kita review nggak ada group setnya, tapi ya oke lah. Tapi ini fixed gear ya, bukan freewheel atau torpedo. Bukan fixed gear ya. Dan kemarin dapatnya berapa tuh second? Frame set NJS ini rata-rata use ya, jadi udah kepakai sama pembalap di Jepangnya. Jadi kalaupun kita dapat di Indonesia itu pasti dalam kondisi bekas ya, entah itu bekas pembalap atau bekas dari orang. Kalau ini saya dapatnya dari orang di Jakarta, jadi udah pemilik pertamanya udah punya duluan, baru saya ini pemilik kedua lah. Ketiga ya, berarti ya dari bekas atlet. Bekas atlet, baru yang pemakai yang kedua di Indonesia, saya yang ketiga ini. Kayak lah yang dari Jakarta ya, ke Kalimantan ya. Kirim. Oh iya, maksudnya masa berangkat. Bawa pulangnya gimana kalau berangkat ya? Tapi itu kan saking relanya, didatangin dong. Iya. Tapi kemarin yakin ya ini barangnya bagus nih sampai. Saya kan kita ibaratnya beli second itu kan biasanya harus lihat kualitas, kuantitas, segala macam, dan akhirnya sampai ke Kalimantan puas. Puas sih, karena yang satu harganya
nggak setinggi harga pandemi ya. Terus Oh, juga masih dapat harga sebelum pandemi nih? wajar lah. Wajar. Wajar, harga wajar, bukan harga yang digoreng. Oh iya, berarti belinya sebelum pandemi? Atau pas Oh, pandemi? pas pandemi. Wow. Yang saya baru comeback ini, Mas. Unik malah unik Baru lagi. comeback ini. Laki ya, maksudnya beruntung banget ya dapat harga yang nggak Ya. digoreng ya. Baik nih sellernya nih jualnya nih. Iya, maksudnya ikhlas dengan apa yang ada. Terus juga kalau kondisi ya namanya used, apalagi dipakai bekas balapan, cuma kita di sana tuh dapat historinya ya, ibaratnya epic lah ibaratnya, bekas dipakai pembalap Keirin di Jepang. Terus ada stem NJS-nya. Itu sih yang dicari. Yang dicari. Ya, soalnya kalau beli terpisah kan lumayan ya. Ya. Kalau untuk warna catnya masih ori, jadi wajar lah untuk Decal? Dekalnya juga masih ori. Masih ori. Ah, Berarti benar-benar dirawat ya sama orang sebelumnya ya. betul. Dan akhirnya bisa dapat ini jujur nih mulus banget. Nanti kita lihatkan versi dekatnya ini. Sumpah ini masih yang second itu enggak yang ibaratnya biasanya kita kalau dapat sepeda second tuh ya lecet ya, maksudnya ini masih oke, walaupun masih Biasanya ada beberapa dent ya. Iya, Kalau ada minus dentnya paling di sini nih. Biasanya kalau pembalap-pembalapnya tuh jatuh atau kena bagian track ban ini tok, nah Iya benar. biasanya selesai dah. Makanya banyak pakai frame protector sih sebenarnya. Iya benar-benar. Bahannya chromoly, Chromoly. dicampur sama wheelsetnya alloy ya. Alloy, Ringan berarti. cukup ringan. Bahkan kalau dibandingin sama besi rigid, maksudnya besi banget itu kan tua kan. Tua lagi, berat kan. Berat. Dan ini cukup ringan. Untuk Chromoly Steel NJS ini saya rasa memang ini ya, ringan tapi apa ya, padat atau rigid, pokoknya gitu deh. Oh iya. Susah sih emang Berisi dijelaskan. cuma ringan ya. Kayak kalau kita lihat tuh kayak berat nih, tapi Iya. kalau diangkat, oh enteng ya. Cuma ngikutin size juga ya, jadi kemarin saya sempat pakai size 50, ringan banget sih itu, Ringan dipakai jalan-jalan lurus enak banget, apalagi pakai setelan 47. Mungkin belakangnya itu bisa dinaikin lagi sih agak tinggi, 17 atau 18 lebih ini lagi. Mantap sih. Dan sudah pernah jatuh? Ini pertanyaan Saya yang belum. paling Cuma nggak tahu ya, saya mancal kan dulu kan kalau mancal ya di Malang ya pas kuliah. Selama di Samarinda ya agak ngeri juga. Karena ya beberapa kali hampir tabrakan lah. Cuma untungnya masih bisa skid lah. Skid, kalau long skid sih kurang jago, cuma untuk short skid masih oke lah. masih oke ya. Masih kuat lah nah. Bener sih, bener. Karena di sini kan Samarinda ini treknya kebanyakan bukit ya. Iya, betul. Jadi naik turun. Nah turunannya ini yang kita nggak tahu curamnya seberapa. Sebenarnya yang ditakutin sama anak-anak fixed gear itu sebenarnya bukan tanjakannya. Iya turunannya. Turunannya kan. Karena ya nggak usah kita melihat langsung, kita lihat video-video orang yang skid di turunan aja kita ngeri kan. Apalagi yang merasakan turun, bagaimana Mas Herman sudah pernah turun dari skid dari turunan? Kayaknya dia dari Gunung Sampah deh. Tapi tadi naik kan? Oh, Tadi naik. buat teman-teman nih, kita ini kan syutingnya di taman nih. Ini sejujurnya ini nanjak ini di sini. Sebenarnya paha saya masih panas ini. Karena kemarin dari Cengho. Jadi maksudnya dari Cengho. Kaget juga ternyata nanjak. Cengho Samarinda, pakai ini? Enggak lah. Oh, kemarin Samarinda Cengho itu ibaratnya dari Samarinda mau ke Balikpapan. Ya mau menuju kota lain lah ibaratnya. Kalau pakai Sepertiganya lah. Sepertiganya. Keren pakai ini ke sana. Iya kemarin mau survei dulu, kira-kira pakai fixed gear aman dan ya ke sana. Ternyata Aduh. tidak ingin mencoba atau ingin mencoba. Takut ada yang nyebrang aja. Mungkin nanti ya, kita gue bareng deh tak temenin, tapi aku pakai road bike. Oh jangan. Mungkin Herman kali yang bakal fixed gear nanti gitu. Oke sih, memang mantap sih ini. Cuma sekarang ya ada peraturan baru, kita disuruh memakai handbrake. Iya. Cuma ini bingung, nggak ada whole brake. Jadi buat teman-teman ya, ini sepedanya sumpah unik, dibilang unik. Gimana ini mau pakai brake kan harus ada peraturan brake, tapi nggak ada lubangnya, terus jarak antara fork sama ban itu cuma Tipis satu banget. tusuk lidi kayaknya ya. Tusukan gigi itu bisa masuk cuma segitu aja. Jadi kalau mau pakai U-brake ada sih yang pakai klem, jadi klemnya di fork sini baru nempel di sini U-brake-nya nanti. Bentuknya gini.
Enggak, Oh, enggak. gini U-brake. U-brake, tetap U-brake. Cuma nanti ada platnya. Platnya Oh, ini plat. sebagai penyangganya. Nyatu di klem. Jadi sebenarnya kan sepeda fixed gear itu kan awalnya dari track back ya. Iya benar. Jadi untuk balapan di velodrome, jadi memang nggak ada hole Nggak brake, ada ada hole brake brake. hole-nya di sini ya. Belakang ada tapi? Nggak ada juga. Enggak ada juga. Nggak ada juga. Terus karena regulasinya harus pakai rem nih, harus pakai brake nih. Apakah akan dituruti atau ya sejalannya aja lah sampai ditegur gitu? Atau Ya, gimana? selagi belum ditilang. Ah, iya. Betul. Selagi belum kena ya nggak apa-apa ya, sikat aja pokoknya. Tapi ya mungkin itu juga demi keselamatan kita sih. Betul, Ya, betul. Tapi kita nggak bisa nyalahin mereka juga. Tapi ya kepuasan batin kita kalau Ya. pakai brake kan berkurang kan pasti. Ya. Namanya kita bersepeda tuh hobi dan kesenangan. Ya nggak bisa dipungkirin sih kalau misalnya ada regulasi seperti itu. Tapi emang buat ketentraman di jalan kan. Karena jalan nggak milik kita pas sepeda aja. Terus mungkin nih sebelum yang terakhir dipakai komuting atau cuma sekedar sepeda mingguan? Kalau fixed gear, kalau mingguan enggak sih, cuma minimal itu sehari adalah saya pakai. Cuma enggak untuk back to work, Enggak ya? enggak kalau fixed gear karena jalur tempat saya berangkat kerja itu Agak ya ekstrim. berbukit-bukit Oh, iya. dan cukup inilah agak susah sih. Iya, benar. Memang ya fixed gear ini paling enak di jalan datar sih ya. Ya, emang. Boleh nanjak, cuma kalau terlalu ekstrim ngeri juga sih. Iya benar. Cuma ya emang namanya kita hidup di sini ya kita nikmatin aja. Iya, betul. Jangan salahkan jalanannya sih. Jalanannya salahkan dengkulmu. Salahkan kekoponganmu. Nih, kuat lah. Kayak gitu ya. Boleh nggak sih kita tahu dapat berapa kemarin? Kalau frame setnya saya dapatnya under 10 lah. Andal 10. Ah, Wah, itu cukup. Emang biasanya pasti di atas up 10 kan setahu gue kan. ya, Nagasawa ini kan cukup diincar kan, maksudnya cukup diminati banyak orang kan dan ya. apalagi NJS. Siapa sih nggak Ada kenal? sawah, cherubim, Ah, dan dapat di under 10 tuh sudah termasuk murah ya. Ya, Dapat standar lah. standar. Maksudnya nggak harus mengocek dompet lebih gitu kan. kalau murah itu under 5 tuh murah lagi. Iya. Ya, tapi kita nikmatin lah karena sepeda itu kan kita cari sehatnya, cari hobinya, cari senang-senangnya, cari temennya. Ini kita akhirnya dapat teman baru ini. Ini jujur kita baru ketemu hari ini. Tadi sempat ketemu guys pagi ya kita ya. Iya, Cuma cuma pemasan nggak aja. tahu. Cuma kayak aku lihat sepedanya kayaknya ini sih nanti yang bakal dibahas. Cuma nggak berani negur karena nggak tahu ini benar atau bukan. Dan kita juga dilobiin sama temen ya, ibaratnya petuanya fix gear sama Linda. Petua. Iya kan, Bang? Suhu. Suhu. Bang Herman. Oh ya, jadi saya terima kasih untuk tahun 2010 itu saya memang di Malang, jadi saya join sama MLG FGSS Malang Fixed Gear Single Speed. Wah, Di sana ya kita menggandrungi lah ibaratnya perfiksian. gue ya. Dan Teman-teman ketika Malang. saya di Samarinda dan baru comeback ini, terima kasih juga sudah dirangkul oleh Samarinda Fixed Gear. Fix gear antusias ya. Jadi buat teman-teman yang Jadi di Samarinda pengen fix gearan, jangan malu untuk join. Aku yang nggak punya fix gear aja join ke grup fix gear loh. Aku pakai road black kalau gue sama mereka. Dan mereka nggak yang membedakan, mereka benar-benar ngerangkul kita sih. Maksudnya teman-teman yang pengen pakai fix gear dikasih tahu ya kan mas ya. Maksudnya Betul. apa nih yang kurang nih, kita mau cari spare part ini. Ya spare part minimal ini kita gimana. ada komunikasi lah, anda main sendiri-sendiri. sendiri. Boleh sih mancal sendiri-sendiri, cuma luangkan Luang, waktu ya. lah. Luangkan waktu Bener-bener. untuk menjalin silaturahmi Karena silaturahmi. dan negosiasi. Itu yang paling penting, itu yang paling penting. Jadi ketemu temen kan ya, itu rimnya dijual nggak? Nah, itu yang susah itu. Oke, mungkin itu aja sih buat video kali ini. Wah, ini keren habis nih videonya. Dan sepedanya juga yang paling keren. Dan Dan masih banyak poin. Di atas langit ada langit. ya benar-benar masih ada langit ketujuh teman-teman. Oke, mungkin terima kasih buat Mas Ferdi. Sama-sama Mas Eki. Ini sepedanya keren habis. Aku nggak habis-habisnya ngomongin keren habis karena aku pingin. Semoga aku bisa Berarti mau dapat. comeback ini ya? Aku pingin comeback karena di rumah sepeda sudah 3. Waduh. Izin visanya itu susah. Izin visa ke orang rumah nih mau nambah sepeda lagi boleh nggak? Aduh gimana naruhnya di mana? Izin SNI bukan? Oh enggak, masih Oh, belum. orang tua. Oh, iya. Cuma
visa orang tua tuh lebih kejam daripada visa SNI. Karena kalau SNI kan masih bisa kita rayu ya. Tergantung itu. Tergantung. Kalau kita memenuhi kebutuhan istri, dapat itu. Jadi ini habis SNI, sudah dapat SNI. Barangnya datang duluan baru SNI. Oh, itu cara yang bagus ya. Jadi buat teman-teman yang pengen upgrade sepeda atau pengen beli sepeda, pastikan kamu beli dulu sebelum SNI. Tahu kan SNI ya? Tanda Sudah nanya istri. Surat izin istri lagi. Jadi mantap deh buat teman. Oke, thank you. Thank you loh buat Mas Egi. sudah mau diundang ke Red to Red walaupun ini channel baru. Oke, itu aja buat teman-teman ya. Mungkin kita selanjutnya bakal bahas sepeda lagi, mungkin atau teman-teman pengen ada sepeda yang kita bahas, bisa komen di bawah. Sepeda apa nih yang pengen kita bahas, yang pengen kita rangkul atau kita bawa ke sini, kita bahas bareng ownernya, karena kalau bareng sama ownernya bisa jauh lebih dalam nih pembahasannya ketimbang kalau aku aja ngebahas. Oke, buat itu terima kasih buat video kali ini, terima kasih juga buat yang sudah nonton, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like kalau suka, kalau nggak suka tetap like, tetap maksa. Oke, itu aja buat hari ini dan terima kasih. Mantap sih ini sepedanya, boleh coba lah.